Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sofian. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Indonesia Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulang kembali apa yang telah saya pelajari di mata kuliah Psikologi Kesehatan. Yang pertama yaitu pendekatan teoritis perilaku manusia. Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Perilaku seorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Terus di sini ada manusia. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa sebagai khalifah di muka bumi dengan dibekali akal, pikiran untuk berkarya di muka bumi. Manusia memiliki perbedaan baik secara biologis maupun rohani. Secara biologis umumnya dibedakan secara fisik, sedangkan secara rohani manusia dibedakan berdasarkan kepercayaan atau agama yang dianutnya. Terdapat banyak definisi manusia menurut para ahli ternama tentang manusia, namun pengertian definisi manusia sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu yang berarti sankestra, mens bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, dan makhluk yang berakal budi mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai konsep atau sebagai fakta atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebagai kelompok, jenis, atau seorang individu. Terus di sini ada pandangan filsafat menurut René Descartes 1596, manusia adalah perpaduan antara jiwa dan badan. Dengan ungkapan, saya berpikir karena saya ada. Terus manusia berpangkal pada kesadaran atau berpikir. Ada perilaku manusia. Perilaku manusia di sini menurut para ahli yang pertama yaitu perilaku manusia adalah tindakan atau aktivitas yang mencakup antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya, baik yang diamati langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, tingkah laku atau perilaku adalah respon terhadap stimulus yang berasal dari dalam maupun dari luar. Terus juga ada mobilitas, ada derajat kesehatan, morbiditas, dan mortalitas. Yang pertama ada bisa dari keturunan, terus pelayanan kesehatan, derajat kesehatan, lingkungan, perilaku. Perilaku kesehatan yang pertama yaitu perilaku memberikan kontribusi besar dalam menentukan status kesehatan individu dan masyarakat. Berpakat individu, apakah individu itu status kesehatan baik, sehat maupun tidak, atau baik atau kurang baik, yaitu sakit. Perilaku kesehatan adalah usaha-usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga kesehatan agar tidak sakit, dan usaha untuk menyembuhkan bila mana sakit. Yang ketiga, psikologi kesehatan adalah studi tentang proses psikologis dan perilaku dalam kesehatan, penyakit, dan perawatan kesehatan. Ini yang ketiga, ini berkaitan dengan yang keempat, ini berkaitan dengan pemahaman bagaimana faktor psikologis, perilaku, dan budaya berkontribusi terhadap kesehatan fisik dan penyakit. Yang terakhir, faktor psikologis dapat mempengaruhi kesehatan secara langsung. Terus ada isu psikologis kesehatan.
Psikologi kesehatan mencakup berbagai masalah, mulai dari rasa sakit kronis sehingga penyakit mematikan, dengan tujuan membantu orang meningkatkan kualitas hidup mereka dan menangani masalah kesehatan tertentu. Yang kedua, mereka juga memprioritaskan perilaku kesehatan dan menangani masalah psikologis berdasar seperti stres, depresi, dan kecemasan. Tujuan utama psikologi tujuannya yaitu yang pertama, mendeskripsikan, mampu memahami dan mendapat perspektif yang lebih baik tentang apa yang dianggap normal dan tidak normal, menjelaskan perilaku selain hanya menggambarkannya mengapa orang melakukan hal-hal yang memerlukan faktor apa yang berkontribusi terhadap perkembangan kepribadian, perilaku sosial, dan masalah kesehatan mental. Memprediksi tentang bagaimana kita berpikir dan bertindak. Begitu kita memahami lebih banyak tentang apa yang terjadi dan mampu itu terjadi, kita dapat menggunakan informasi itu untuk membuat prediksi tentang kapan, mengapa, dan bagaimana bisa terjadi lagi di masa depan. Terus juga ada mengubah perilaku, berusaha untuk mengubah, mempengaruhi, atau mengendalikan perilaku untuk membuat perubahan yang konstruktif dan bertahan lama dalam kehidupan manusia. Terus ada perilaku pencegahan penyakit, yaitu perilaku pencegahan penyakit adalah merupakan bagaimana bagian dari perilaku kesehatan adalah upaya seorang untuk mencegah agar terhindar dari penyakit. Terus ada berbagai pendekatan psikologi, yang ada pendekatan biologi, pendekatan behaviorisme, ada pendekatan psikoanalitik, pendekatan kognitivisme, ada pendekatan humanistik, ada yang terakhir ada pendekatan psikologi. Pendekatan behavioristik yang pertama memandang manusia sebagai mesin yang didorong oleh alam sadar dan lingkungannya. Perilaku manusia ia sebagai hasil dari belajar dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga pengalamannya. Pengembangan teori ini belajar sosial. Konsep belajar sosial adalah metodologi tiruan. Ada 4 fase belajar sosial. Fase perhatian yang pertama, yang kedua fase retensi, yang keempat fase reproduksi, yang terakhir fase motivasi. Pendekatan behaviorisme yang menurut para ahli Ivano P. Pavlov, aktivitas psikis adalah serangkaian dari refleks saja karena ada proses refleks berkontribusi. Ia tokoh aliran. Terus ada pendekatan psihodinamik. Yang pertama, perilaku manusia merupakan interaksi antara subsistem dalam kepribadian, ego, superego, dan superego. Manusia digerakkan oleh keinginan yang terpendam atau insting, yaitu didorong untuk hidup dan
dorong untuk mati, bekerja berdasar prinsip kesenangan. Yang ketiga, ego berfungsi sebagai yang menyortir dorongan ID dengan pertimbangan rasional dan realitas, bekerja dengan prinsip realistik. Yang terakhir, superego bekerja berdasarkan prinsip norma-norma sosial dan kultural dengan nilai-nilai normatif. Perilaku interaksi 3 sistem ID, ego, dan superego. Nah, jadi begini guys. Ada ego paling atas, ID paling bawah, superego di tengah-tengah. Terus ada pendekatan humanistik. Yang pertama, manusia sebagai makhluk unik yang mencari makna hidup. Yang kedua, manusia memiliki cinta, kreativitas, dan makna yang mengembangkan diri. Yang terakhir, tokoh aliran humanisme menggambarkan bahwa manusia pada dasarnya baik, atau setidaknya netral, atau tidak jahat, harus dikembangkan ke arah yang baik. Pendekatan kognitif aliran mengatakan tingkah laku bukan hanya ditentukan oleh totalitas rangsangan saja, tapi ruang ditentukan oleh kekuatan yang ada di dalam lapangan psikologis yang ada dalam diri seseorang. Pendekatan biologika peran penting untuk mendekatkan biologis dan gen dalam menentukan perilaku manusia. Yang kedua, perilaku manusia dikaitkan dengan kejadian yang ada dalam otak dan sistem syaraf manusia. Yang terakhir, pengembangan diri dari pendekatan ini adalah model biotik terkait sakit dan penyakit. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.